saya mohon maaf ya, untuk tadi secara singkat sudah dijelaskan oleh Kang Fakih bagaimana cara memelihara relasi antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga, yaitu yang tadi yang 5 aspek yang sudah disebutkan. Nah, Yai sekarang sudah ada banyak pertanyaan yang kita kumpulkan dari teman-teman Madani Inspired Community. Dari Mbak Husna, silakan Mbak Husna. Yai, tadi sekilas kita mendengar tentang istilah mitsaqon ghalidho. Kalau di dalam pernikahan itu apa sih ya yang disebut dengan mitsaqon ghalidho? Terus untuk bisa mempraktekkan mitsaqon ghalidho itu seperti apa ya? Karena mungkin belum banyak dari kami yang paham tentang istilah-istilah yang seperti ini ya. Terima kasih ya. Oke. Kalau dalam pembicaraan saya, Mbak Nur, Mbak Alisa, dan kawan-kawan, bahwa rumah tangga itu kalau kita ibaratkan sebagai bangunan, maka dia ada pondasinya dan dia ada pilarnya. Pondasinya adalah ketauhidan, kesalingan, dan kesalingan atau kerjasama. Lalu pilarnya adalah mitsaqon ghalidhon, zawaj, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah, sama tarodin. Kalau mau disingkat boleh miza tamumu atau miza mumuta, terserah aja. Miza mumuta artinya ya mi sakon ghalidhon, za zawaj, mu muasyarah bil ma'ruf, mu musyawarah, ta tarodin. Jadi misakon ghalidhon itu adalah ujung dari yang 4 ini. Ujung artinya begini, mitsaqon ghalidhon itu merupakan konsep bahwa akad pernikahan kita itu tidak sekedar akad antar manusia, tetapi juga akad yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggunakan bahasa atau kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dijaga sebagai bagian dari komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi komitmennya, ikatannya sangat kuat sekali bahwa ketakwaan kita itu diukur dari sejauh mana kita menjaga komitmen ini. Jadi kita harus merasakan bahwa ini komitmen yang sangat kuat, ini ikatan yang sangat kuat. Karena sangat kuat, mari kita jaga bersama. Karena kalau tidak dia akan cepat pudar. Jadi karena itu ittaqullaha fin nisa istilahnya. Takwalah kepada Allah dalam hal memperlakukan keluarga. Perempuan, anak-anak, dan suami gitu. Jadi ikatan keluarga ini ikatan yang sangat kuat dalam konsepsi atau diperkuat oleh konsepsi kita sebagai bagian dari ikatan kita dengan Allah, ketakwaan kita dengan Allah. Jadi kita akan dipertanyakan ketakwaannya ketika kita berelasi dengan keluarga secara buruk dan akan diapresiasi ketika baik. Nah, itu konsep mitsaqon ghalidhon kira-kira begitu. Jadi kita semua merasa dalam konteks suami istri, suami merasa ini harus dipertahankan, si istri merasa harus dipertahankan. Bertahankan bukan ketika dipukul habis-habis dipertahankan, bukan begitu, bukan. Dipertahankan artinya selalu dipupuk dengan kebaikan, selalu dipupuk dengan kemuliaan, kebahagiaan, akhlak mulia. Karena ini kuat gitu loh. Jadi definisi nanti ibadah, sunnah itu mengarah ke sini. Nikah adalah ibadah, nikah adalah kuat, itu harus diisi dengan sesuatu yang membuatnya betul-betul menjadi kuat beneran. Ibadah berarti kita harus mengisi dengan sesuatu yang membuat nikah jadi ibadah. Berkata baik, berperilaku baik, melayani, itu yang membuat nikahnya jadi ibadah. Tapi kalau berkata buruk, lalu mudah menghakimi, mudah menyalahkan, ya tidak lagi bernilai ibadah. Begitupun sunnah. Nah, karena itu lalu mitsaqon ghalidhon ini itu ditopang oleh pilar lain yang disebut semuanya 5-5-nya ada dalam Al-Quran, yaitu zawaj. 1. Zawaj itu bermitra, berpasangan. Jadi suami merasa istrinya sebagai pasangannya,
istri merasa suami sebagai pasangannya. Kalau sebagai pasangannya tentu saja nanti muasyarah bil ma'ruf berikutnya. Muasyarah berarti ya saling memperlakukan secara baik. Saya ingin diperlakukan baik, istri saya juga sama. Begitupun hal yang sama dirasakan oleh istri. Karena ikatannya kokoh, berpasangan satu sama lain, saling memperlakukan dengan baik, maka tentu saja komunikasinya harus jalan. Musyawarah. Kalau musyawarah artinya dua belah pihak berkomunikasi, berembuk, berbicara. Kalau jarang berbicara, diusahakan ada kesempatan yang bagian yang lainnya sudah menyuarakan, sudah menyampaikan dengan tulis, dengan isyarat atau apalah. Tidak sampai kelihatan cuma satu pihak saja yang memutuskan urusan-urusan rumah tangga. Yang terakhir yang paling penting adalah lalu tarodin. Tarodin itu dalam bahasa Al-Quran ini, itu dari kata ridho. Ridho. Jadi dalam konsep Al-Quran, suami dan istri satu sama lain saling berbuat yang meridhokan pasangannya dan mencari ridho dari pasangan. Jadi dia memperoleh ridho dan melakukan keridhoan. Karena itu tidak ada istilah dalam konsep mubadalah, hanya istri yang harus memperoleh ridho suami. Tidak cukup. Yang benar adalah istri dapat ridho suami, suami dapat ridho istri. Sehingga satu sama lain saling rela, saling nyaman, dan menyenangkan. Itu konsep tarodin. Jadi besok jangan lagi ada demi ridho suami, nggak bisa. Demi ridho suami dan istri. Karena bahasa Qur'annya bukan ridho suami, tapi tarodin minhuma. Satu sama lain saling rela antara suami dan istri. Mohon maaf Pak, ada pertanyaan. Ya. Untuk yang 5 pilar tadi ada yang namanya tarodin ya Pak? Ya. Yang saling merindukan pasangannya. Nah, ya. Yang saya kepikiran itu tentang ini, tentang perjanjian pranikah. Nah, dalam sisi mubadalah itu seperti apa ya perjanjian pranikah ini? Biasanya sih kebanyakan finansial ya Pak? Ya, itu panjang lagi ceritanya ya. Perjanjian pranikah itu kan apakah artinya adalah perjanjian yang bersifat nilai? Nilai itu artinya misalnya tadi saling menghormati itu kan cuma nilai atau isinya sudah detail. Kalau sudah detail itu kan biasanya perlu dibawa ke hukum, pengacara atau notaris, dibawa ke hukum. Ya secara fikih boleh saja karena bisa jadi orang khawatir dengan pernikahannya atau salah satunya punya aset lebih besar dari yang lain sehingga tidak tahu kapan-kapan akan terjadi sesuatu, tidak tahu. Ya boleh saja, nggak masalah. Tetapi tinggal dipastikan saja apakah perjanjian itu dibuat dengan sepenuh kesadaran atau justru di bawah tekanan misalnya. Dan lain sebagainya. Boleh, itu dalam bahasa fikih namanya syurutun nikah. Syurutun nikah itu ya perjanjian-perjanjian dalam pernikahan. Perempuan di situ disebutkan boleh meminta tidak dipoligami, itu boleh. Perempuan minta tidak dibawa ke daerah tertentu, boleh. Atau tidak bekerja di tempat tertentu, boleh. Atau apalah terserah, silahkan disepakati. Dan kesepakatan itu mengikat. Kecuali direvisi lagi dalam perjalanan, direvisi lagi itu mengikat. Biasanya kan ikatannya ya terkait dengan terus atau tidak pernikahannya. Dalam sejarah itu salah satu yang terkenal adalah cicitnya Nabi Muhammad SAW yang lupa namanya siapa ya? Lupa namanya. Itu orangnya pinter, cantik, dan setiap menikah dia minta suaminya tidak poligami dan minta hak cerainya di tangan dia. Jadi yang menceraikan bukan suami tapi dirinya. Sehingga ketika merasa tidak cocok cerai gitu, cerai. Walaupun itu tidak mubadalah secara konsep, tapi artinya
perjanjian pernikahan itu sangat mungkin dilakukan. Terutama untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi yang dikhawatirkan. Bisa jadi suaminya misalnya sukses duluan, ya kaya raya. Lalu istrinya baru mulai kan. Nah, kalau tidak ada perjanjian, khawatirnya maka seluruh harta suami akan dikuasai sama istri. Atau sebaliknya, istrinya sukses duluan, menikah sama laki-laki yang biasa-biasa saja. Maka dia khawatir hartanya akan diambil alih oleh istri, nah maka terjadilah perjanjian pernikahan. Atau kalau nggak merasa perlu ya juga nggak masalah. Gitu. Mohon maaf ya, ini ada pertanyaan dari audiens Facebook. Pertanyaannya dari Kak Novita Sari, ya. Biasanya laki-laki itu kalau ditanya banyak diamnya, tidak menjawab ya atau tidak. Itu sebenarnya jawabannya bisa kita simpulkan gimana, iya atau tidak? Ya nggak bisa, nggak ada jawabannya. Jadi tidak seperti perawan ketika ditanyai untuk menikah, berarti kalau diam itu setuju ya, Yai? Nah, enggak. Itu yang saya bilang, kadang-kadang kan orang bilang katanya perempuan yang tidak ekspresif, seperti perawan itu, yang nggak ngomong, diam saja. Menyimpulkan bagaimana maksud untuk meminta sang suami untuk menyimpulkan apa yang ia maksudkan itu seperti apa, ya? Nah, itu yang saya bilang perlu ilmu lain yang namanya psikologi. Ada orang yang introvert, ada orang yang ekstrovert. Itu kan beda-beda, ada ilmunya. Sama kayak kita memahami orang autis, itu kan kita harus paham betul. Atau kita memahami bayi, kita harus paham. Bayi kan nggak ngomong, tapi kita mencoba memahami, mencoba memaknai, kadang-kadang berlebihan maknainya. Tapi kita berusaha keras untuk memahami. Nah, karena itu kalau suami atau istri sudah dewasa tentu sudah punya banyak cara untuk mengekspresikan, tidak seperti bayi, dan dia bisa didorong untuk lebih ekspresif untuk isu-isu yang terkait dengan relasi, ada strateginya, ada caranya, ada polanya, tidak bisa seenaknya memutuskan tentu saja. Dan itu tidak hanya suami yang seperti itu, banyak juga istri seperti itu. Atau bisa jadi dia tidak nyaman berbicara, atau saya tidak tahu, memang harus atau bikin kesepakatan, kalau misalnya ini kesepakatan, kalau suami diam lalu gimana keputusannya? Karena sesuatu bisa ditanyakan secara langsung. Bisa, atau pada cara lain, atau pas lagi tidur. Saat yang tepat, kita harus tahu persis, karena memang kepribadian suaminya tidak ekspresif, introvert itu. Dan itu tidak hanya suami, banyak perempuan juga, beberapa perempuan juga begitu. Pertanyaan selanjutnya ini masuk lewat WhatsApp. Jika suami mengatakan pisah melalui sosial media atau WhatsApp atau telepon, apakah sudah termasuk talak? Kalau pakai hukum fikih sekarang tidak. Oh, jadi harus gimana itu sudah termasuk talak? Ya kalau pakai hukum fikih sekarang tidak. Ini pertanyaan kan begitu. Fikih sekarang yang sudah berlaku di Indonesia, semua perceraian tidak dianggap terjadi kecuali dibawa ke pengadilan. Oh, gitu. Itu kan begitu, kalau mau ngomong, mau apa, nggak dianggap terjadi, nggak ada. Kalau harus dibawa ke pengadilan. Kalau menurut Islam sendiri, apakah sudah jatuh talak ketika seorang... Ya itu Islam yang ada di Indonesia kan itu yang terjadi, sudah di KHI-nya. Iyalah. Nah, kalau problemnya kan pandangan-pandangan orang kan ngomongnya. Pandangan ini gimana? Ya kalau ngikutin pandangan yang seperti itu, berarti kita harus siap-siap dengan segala resikonya. Kalau resiko untuk pernikahan siri seperti itu. Ya, itu yang saya bilang. Siap dengan segala resiko nanti misalnya. Kalau kita bilang nikah lewat cerai lewat medsos kita harus siap nikah lewat medsos bisa. Begitu. Kita harus siap juga karena semua kan dengan medsos, kita siap juga dengan istri yang mencerai lewat medsos. Harus siap tuh, masa cuma suami saja? Kalau suami saja nggak adil namanya. Kalau ke pengadilan kan bisa. Dulu pada masa Nabi itu semua orang, laki perempuan, berangkat ke Nabi. Kalau sekarang medianya diberikan kepada medsos, maka berikan semuanya. Jangan cuma laki-laki. Nanti ketika perempuan marah-marah, ngomong cerai di medsos, harus jadinya. Karena sudah diberikan ke medsos. Kalau sekarang kan negara relatif sudah ingin menjadi penengah, maka semua problem perceraian harus dibawa ke negara. Berarti harus legal, harus dibawa ke pengadilan ya Pak ya? Iya, ke pengadilan. Kalau di
Di luar negeri akan lewat KBRI, saya tidak tahu gimana polanya itu. Tapi intinya itu, kalau di negaranya susah, nah mungkin baru tahapan-tahapan berikutnya. Selanjutnya ini tentang anak, Pak. Jadi salah satu teman kita bertanya, apakah status anak di luar nikah itu tetap melekat meskipun orang tuanya pada akhirnya menikah? Melekat. Dalam mazhab Abu Hanifah, anak itu melekat kepada hubungan biologis, nikah atau tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang harus ada pernikahan. Sehingga ketika kalau nggak ada pernikahan, maka melekatnya di ibu, bukan ke bapak. Kalau nggak ada pernikahan. Kalau tetapi perwalian nantinya jika ya seorang sama aja. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus dalam pernikahan. Tapi harus dalam pernikahan ini jangan mengasumsikannya misalnya contoh begini. Berhubungan lalu hamil 3 bulan kan. Lalu bulan keempat menikah. Ya. Nah, bulan keempat menikah ini itu sudah bisa dianggap sebagai anaknya anak nikah. Menurut beberapa mazhab, tentu saja beda-beda ya. Jadi bukan soal hubungannya, tapi soal ada pernikahan tidak di antara dua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh suami menafkahi mantan istrinya dengan alasan menghargai sebagai ibu dari anaknya? Kalau boleh sih boleh aja. Menafkahi saya juga boleh. Boleh atau tidak, pertanyaan kalau wajib atau tidak lain. Kalau boleh kan saya kira berbuat baik ya boleh saja. Ya saya kira baik. Itu lelaki sejati saya pikir. Lelaki yang didambakan oleh banyak perempuan kan. Dan saya kira baik kalau laki-laki yang masih punya komitmen dengan mantan istrinya, apalagi mantan istrinya punya anak dari dia. Dia telah mengasuh, membesarkan, sehingga tetap memberikan nafkah, baik nafkah itu demi anaknya, maupun demi jasa seorang perempuan karena dia mengasuh anaknya. Kan dia bekerja untuk mengasuh anak itu. Kalau misalnya sang suami tersebut kemudian menikah dengan perempuan lain dan perempuan tersebut istri barunya, dalam artian melarang. Ya harus disadarkan. Apakah bagaimana? Apakah harus menuruti kemauan perempuan tersebut ataukah bagaimana, Ustaz? Ya harus dibicarakan dalam arti bahwa anak itu nggak bisa dipisahkan oleh perceraian. Anak itu. Baik. Anak nggak ada istilah mantan anak kan, atau mantan ayah atau mantan ibu, nggak ada. Karena nggak ada maka melekat. Karena melekat maka perempuan yang lain harus diberi pemahaman, diberi pengertian, syukur-syukur hubungan relasinya baik. Termasuk dalam hal ini komunikasi, Kang Fakih. Komunikasi atau silaturahimnya, Pak. Iyalah, kalau sama perempuan lagi. Yang melarang komunikasi dengan mantan istrinya yang terdahulu. Ya, itu cara menerjemahkan cinta yang tidak sehat, intinya gitu. Kan cinta yang memiliki sepenuhnya. Padahal cinta itu nggak boleh memiliki. Memiliki sepenuhnya ya. Cinta itu harus saling memahami. Tapi tentu saja saya paham kenapa perempuan berpikir seperti itu. Paham dalam arti kan bisa jadi si laki-lakinya ini bisa jadi hanya alasan saja untuk komunikasi. Prakteknya masih jatuh cinta, misalkan problem, atau masih pengen punya hubungan walaupun tidak berarti intim secara fisik. Nah, ya itu harus disadarkan bagaimana bahwa hubungan saya dengan mantan istri adalah hubungan orang tua anak gitu loh. Itu bagaimana caranya? Mungkin dibawa, atau bisa jadi silahkan si istrinya yang berkomunikasi dengan ibu anaknya tersebut gitu, diberi kesempatan sehingga tidak kecurigaan, kekhawatiran istri atau perempuan yang sekarang menjadi istrinya itu tidak berlebihan karena dia tahu sendiri gitu loh. Kan problemnya kadang-kadang banyak laki-laki ini, atau beberapa, kalau banyak hampirnya semuanya. Beberapa laki-laki ini kan cari alasan. Alasan anak, alasan teman, alasan kerja, lembur, padahal cari gebetan yang lain gitu loh. Nah, ini yang membuat lalu istri itu cemburu, khawatir, dan memiliki secara penuh. Nah, ini perlu dibuka komunikasinya. Kenapa sih banyak perempuan cemburu itu? Itu karena dia tidak tahu kebanyakan. Tentu saja ada emosi ya, emosinya ada emosi cinta berlebihan,
lalu lagi menstruasi, mungkin lagi apalah, ada itu ada itunya. Tapi sebagian besar juga karena dia tidak tahu. Dia hanya di rumah saja, misalnya nih, atau di tempat tertentu saja, dia tidak punya hubungan sama siapapun. Dulu kan belum ada gini-ginian, atau kalaupun ada ditutup masing-masing. Lalu yang ada kepikiran suami pergi itu jangan, karena dia nggak pernah punya aktivitas yang lain. Dia aktivitasnya dari tembok ke tembok, dari mesin cuci ke mesin cuci. Nggak ada lagi aktivitas yang lain. Bahwa orang ketika ketemu sama orang lain itu ngobrolin kerja misalnya, ngobrolin dakwah misalnya. Kepikiran dia pokoknya kalau laki-laki ketemu sama perempuan pasti urusannya seks. Karena dia nggak pernah ngalamin ketemu terus kita ngobrol yang lain. Ini kan kayak contoh ngaji begini, bagi orang yang nggak tahu, nggak paham, oh Kang Fakih pasti pacaran ini gitu loh. Nah itu kira-kira, karena dia tidak, tapi kalau dilihat sendiri, istri saya tahu, bolak-balik, ngomongnya kelihatan kedengaran, kan lalu, oh bener ngaji gitu loh. Jadi sudah nggak curiga lagi. Tapi kalau suaminya tidak pernah terbuka, tidak pernah ngobrol, istrinya cemburu dan sakit hati, wajar. Itu tugas suami untuk setiap pulang sediakan waktu, jangan waktu sisa. Sediakan waktu untuk ngobrol sampai kecemburuan sama ketakutan itu hilang. Bila perlu ngobrol sampai pagi, kadang-kadang kan banyak, ini model suami istri zaman dulu. Suaminya aktivis, dari mulai pagi sampai sore, bahkan pulangnya malam, jam 9 malam, jam 10. Nah istri kan di rumah ngurusin segala-gala. Yang kebayang dengan suaminya, ketemu A, ketemu B, ketemu C. Suaminya nggak pernah bayangan siapa-siapa. Kenapa? Karena dia sibuk dengan semua relasinya. Coba kalau suaminya itu juga nganggur tapi di luar, dia keluar tapi tidak melakukan apa-apa, pasti dia takut, khawatir istrinya didatangin sama sales. Didatangin sama mantannya. Pasti kepikir, jangan-jangan, lalu dia telepon. Nah itu, kenapa banyak istri yang sekali-kali telepon suami, sekali-kali telepon suami? Karena dia belum pernah memperoleh keterbukaan yang cukup tentang apa aktivitas suaminya. Nah ini perlu dikomunikasikan sehingga tahu, tentu perlu waktu, tidak bisa sekali ngomong langsung paham. Perlu masa, perlu dan lain-lain. Dalam keperluan ini harus satu sama lain lagi-lagi saling memahami. Ceritakan kenapa saya cemburu kepada istri atau suamimu. Ceritakan juga apa harapannya agar supaya tidak cemburu. Baik, kita ada teman kita yang di Zoom. Mbak Usna, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Sebetulnya bukan pertanyaan ya Kang Fakih ya. Kemarin kan saya sama teman-teman sempat melihat di YouTube-nya Cak Maskur itu HBH Halal Bihalal Mubadalah. Terus kita sangat speechless itu sama yang couple-couple tuh Kang. Ada couple yang berdekatan, ada couple yang berjauhan, ada yang 8 tahun berjauhan kemudian kan bisa bersama. Nah, pastinya kan membangun pemikiran-pemikiran yang sejalan itu kan tidak mudah. Gitu. Mudah. Terus terkadang seperti kasus kami yang di Hong Kong ini misalnya ya, kita sudah ke sini, kita bergaul dengan banyak orang, kita melihat kehidupan warga negara asli penduduk Hong Kong sini kan di dalam mengarungi rumah tangganya itu hampir-hampir sudah mempraktekkan mubadalah ini Kang. Soalnya kan laki-laki belanja itu biasa, laki-laki memasak itu biasa, laki-laki menangani anaknya itu sudah biasa. Nah, sementara seperti kasus yang teman-teman di sini itu kadang-kadang cinta mereka, cinta kami, apalah cinta saya lah, Kang Fakih, itu terhalang dengan ideologi Kang. Dan yang lucu lagi ideologinya ini satu pakai tahlil, satu tidak Kang. Itu sudah menjadi satu kendala tersendiri. Sebenarnya kalau misalnya saya dengan calon pasangan saya itu tidak menjadi masalah. Tetapi kan ini ideologi kami ini terhalang ideologi orang tua. Nah, di satu sisi kami berdua ini sudah bisa sejalan dengan perbedaan lah Kang ya. Karena kan kita mungkin sudah berpengalaman, kita sudah bergaul dengan orang banyak. Namun
tarodin itu kan nggak hanya dari antara pasangan kan, Kang, Ya. dari pihak keluarga juga. Dan ini banyak terjadi, Kang. Cinta terhalang ideologi orang tua. Itu madhab, bukan ideologi. Madhab orang tua ya, Kang, ya. Nah, sementara saya melihat yang couple-couple kemarin tuh, ya ampun, kayaknya kok apa ya, dunia milik mereka berdua, yang lain ngekos gitu, Kang. Saya kasih tips dari Mbak Alisa ya. Iya. Tipsnya itu begini secara umum. Berpikirlah untuk merespon sesuatu yang bisa kamu kontrol, saya kontrol. Kemudian berusahalah menerima atau berdamai dengan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi, apa yang bisa saya kontrol sendiri, ya sudah, itu yang saya kelola gitu loh. Kalau yang tidak bisa saya kontrol, maka saya berusaha menerima concern, perhatian, tapi tidak memasukkannya sebagai fokus perhatiannya. Kalau ini terkait dengan terhalang ideologi orang tua. Ya itu yang saya maksud. Saya maksud. Jadi misalnya begini, saya mau menikah sama orang yang berbeda ideologi, lalu tidak diterima sama orang tua. Pertanyaannya adalah, orang tua ini bisa saya kontrol apa tidak? Kalau nggak bisa saya kontrol, berarti kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, kalau kita mau maju terus, berarti kita akan terus digandungi, diomongin, jadikan persoalan sama orang tua, tapi kita siap tidak untuk tidak fokus pada itu, fokusnya pada hubungan kita, gitu loh. Kalau itu menjadi prioritas. Jadi hidup ini, susun prioritasmu mana? Dalam konteks tadi ya, prioritasnya apakah menyenangkan orang tua atau memberi ridho sama orang tua, atau fokusnya justru membangun relasi. Itu kita harus putuskan. Kalau tidak akan bertentangan terus, bingung mengambil keputusan. Tentukan mana prioritas kita, mana yang paling prioritas, apa yang kedua gitu loh. Kalau misalnya, prioritas saya adalah saya harus membangun hubungan dengan orang yang saya percaya, bukan dengan orang yang orang tua usulkan. Karena dengan orang yang saya percaya, saya bisa ngelola sendiri, saya bisa maju sendiri, saya bisa dan seterusnya. Maka ini yang pertama. Tetapi saya juga punya perhatian bagaimana menyenangkan orang tua, itu kedua. Yang kedua. Nah, maka yang pertama, kuatkan terlebih dahulu relasi dengan pasangan. Lalu kemudian ajak pasangan agar supaya orang tua kita menerima kita. Bagaimana caranya? Ya banyak strateginya. Banyak sekali, itu bisa ditemukan di jalan. Adik saya itu misalnya, ketika menikah, itu orang tua saya sama orang tua perempuannya nggak ada yang mau ketemu karena nggak ada yang setuju semua. Saya pun nggak boleh menghadiri, tapi saya hadir karena itu adik saya. Bertahun-tahun nggak diterima sama orang tua saya, adik saya itu. Sehingga dia kalau sowan lebaran, sowannya ke saya gitu loh. Tapi sekarang dia menjadi orang yang paling dicintai oleh ibu dan ayah saya. Karena dia mampu mengambil hati orang tuanya, walaupun beda ideologi, pasangannya. Jangankan soal tahlil, soal yang lain beda banget gitu loh. Tapi kan ada cara lain bagaimana membuat orang tua atau orang lain itu bisa. Yang penting kita punya niat untuk tidak memutus hubungan. Kita punya komitmen bagaimana lalu merekatkan kembali hubungan itu. Banyak orang yang menikah betul-betul karena direstui, bahkan dipilihkan oleh orang tuanya, nikahnya berantakan, sama orang tuanya juga berantakan. Karena nggak bisa menjaga. Sama orang tua juga berantakan, saling benci, saling satu sama lain, banyak sekali itu. Nah, karena kadang-kadang orang tua pilihannya mungkin saat itu nggak tepat, dan seterusnya. Maksud saya, tipsnya itu satu, bikin prioritas. Saya contoh begini, orang tua saya atau mertua saya ngomong tentang saya. Saya bisa ngontrol omongan orang tua nggak? Enggak. Nggak bisa. Yang bisa saya kontrol apa? Omongan saya. Perasaan saya bisa kita kontrol. Kita hanya bisa mungkin memohon, menyarankan, tapi kita nggak bisa ngontrol. Itu kan mulut orang lain gitu loh. Itu kelakuan orang lain, kita nggak bisa ngontrol. Yang bisa kita kontrol adalah perasaan kita dan respon kita atas omongan orang tua itu.
mau kita teruskan sehingga kita akhirnya sakit hati, mau kita lawan akhirnya orang tua yang sakit, mau kita sakiti lagi orang tua, itu kita yang bisa meresponnya. Nah, itu yang kita kontrol sehingga tidak mengakibatkan keburukan. Omongan orang tua, ya sudah. Mungkin bukan lupakan, tapi lalui saja. Lalu kita concern, kita perhatian, kita ada rasa, tapi ya sudah diteruskan. Itu artinya adalah bahwa apa yang nggak bisa kita kontrol, jangan beri perhatian penuh, beri perhatian sesuatu yang bisa kita kontrol, bisa kita kelola, bisa kita lakukan. Dan hidup ini bukan untuk membuat kita susah. Jadi karena itu, cari sesuatu yang Anda bahagia. Jangan cari omongan orang yang membuat kamu susah. Cari omongan yang lain yang bikin Anda senang, bikin Anda bahagia, bikin Anda nyaman. Kalau itu susah semua, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah, ucapkanlah Allah dalam hatimu. Insya Allah semua semesta akan membantu Anda atau kita semua. Tapi kalau dipikirkan terus pusing sendiri, sakit hati sendiri, stres sendiri, mati berdiri atau ke rumah sakit sendiri. Nggak usah. Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yang udah nungguin dari minggu yang lalu. Ini masih sekitar silaturahim antara suami dan mantan istrinya yang terdahulu. Pertanyaannya adalah, apakah berdosa jika mantan istri memutus hubungan silaturahmi dengan mantan suami? Seperti itu, Kang Yai. Ya, secara umum silaturahmi itu adalah wajib bagi siapapun, dimanapun, kapanpun, secara umum ya. Artinya adalah orang yang sudah kita kenal itu harus tetap dijaga. Tetapi tentu saja orang punya tangan dua, punya telinga dua, punya mulut cuma satu, artinya terbatas. Dalam keterbatasan ini tentu saja harus ada prioritas. Apa sih prioritas saya sehingga harus tetap menjaga hubungan sama mantan? Apa prioritas? Kenapa gitu loh? Kita tidak berbuat buruk, itu sudah cukup. Sudah cukup. Tetapi untuk berbuat baik itu apa prioritasnya gitu loh. Kalau memang kita tidak punya aktivitas yang lain, kepedulian yang lain, ya monggo-monggo saja gitu. Apalagi ada ikatan dengan anak, itu tentu saja mungkin penting. Atau ikatan dengan keluarga orang tua mungkin penting gitu. Ya, berbuat baik secara umum adalah baik, tetapi memutus kalau artinya adalah berbuat buruk itu dosa dan salah. Tapi kalau artinya memutus itu, oh saya punya prioritas yang lain, bukan bermaksud memutus, tapi bermaksud saya memberi perhatian kepada sesuatu yang menjadi kewajiban saya gitu, kewajiban saya. Ya, saya tidak bermaksud memutus, tapi menjaga kewajiban saya sehingga tidak lagi intens. Sesekali, setahun sekali atau apa nyapa sekedar untuk itu, ya itu biasa misalnya. Jadi kalau maksudnya betul-betul memutus, saya kira tidak baik.